modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke-19. Teori modernisasi lahir sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat sebagai wujud respon kaum intelektual atas Perang Dunia II yang telah menyebabkan munculnya negara-negara dunia ketiga. Kelompok negara miskin yang ada dalam istilah dunia ketiga adalah negara bekas jajahan perang yang menjadi bahan rebutan pelaku Perang Dunia II. Yang kedua, ciri-ciri umum dari teori modernisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori ini didasarkan pada dikotomi antara modern dan tradisional. Yang kedua, teori modernisasi juga didasarkan pada faktor non-material sebagai penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pemikiran. Yang ketiga, teori modernisasi biasanya bersifat ahistoris dan hukum-hukum yang sering dianggap berlaku secara universal. Yang keempat, faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pembangunan harus dicari dalam negara-negara yang bersangkutan, bukan di luarnya. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Matilda Alfansia Munis, NPM 218-1043-0089. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Foni. Dalam bukunya Ingles dan Smith yang terkenal, yang berjudul Becoming Modern, Alex Ingles mengajukan 3 proposi utama sebagai dasar teori modernisasi, yaitu yang pertama, pendidikan adalah usaha yang paling efektif dalam melakukan perubahan pada diri manusia. Yang kedua, dampak pendidikan dirasakan lebih kuat daripada usaha-usaha lainnya. Yang ketiga, pendidikan dan pengalaman kerja dapat membuat manusia lebih modern. Kondisi modernisasi tidak akan tercapai sebelum menjadikan manusia di dalamnya manusia modern terlebih dahulu. Perubahan manusia menuju arah modern itu yang relatif dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan yang baik daripada usaha-usaha lainnya. Karena di sini dampak pendidikan sangat besar dalam menjadikan manusia sebagai manusia modern. Selanjutnya, ada beberapa variasi dari teori yang tergabung dalam kelompok teori modernisasi yang mewakili beberapa pemikiran aliran teori modernisasi sebagai berikut. Yang pertama, di sini teori menekankan bahwa pembangunan hanya masalah pada penyediaan modal dalam investasi. Yang kedua, teori yang menekankan pada aspek psikologi individu. Yang ketiga, teori menekankan pada nilai-nilai budaya. Dan yang terakhir, teori yang menekankan adanya lembaga sosial politik yang mendukung proses pembangunan. Baik, terima kasih. Oke, baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Petrona Lili Muru, NPM 2181-0043-0082. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori Alex Ingles dan David Smith, manusia modern. Oke, di sini akan menjelaskan Alex Ingles dan David Smith mengajukan beberapa karakter utama dari manusia modern. Yang pertama, terbuka terhadap pengalaman baru. Yang kedua, berorientasi ke masa kini dan mendatang. Yang ketiga, kesanggupan merencanakan. Yang keempat, percaya bahwa manusia dapat menguasai dan menentukan alam, bukan sebaliknya alam yang menguasai dan menentukan hidup manusia. Teori Alex Ingles dan David Smith menekankan tentang lingkungan material dan dalam hal ini lingkungan pekerjaan. Teori pada dasarnya berbicara tentang pentingnya faktor manusia sebagai komponen penting pembangunan dalam hal
manusia modern. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Muhammad, NPM 21810004300083. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri manusia modern. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, menemui hal-hal yang baru. Yang ketiga, menghargai waktu. Yang keempat, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Yang kelima, lebih percaya pada ilmu pengetahuan teknologi. Yang keenam, menghargai harkat hidup orang lain. Yang ketujuh, imbalan sesuai dengan sesuatu yang diberikan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, selamat siang. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan kegunaan dari teori Alex Inkeles dan David Smith manusia modern. Kegunaan dari teori ini yakni lebih fokus pada tujuan utama, membangunkan ekonomi di mana memungkinkan setiap orang untuk mencapai suatu taraf hidup yang layak. Akan tetapi, tidak seorang pun kemajuan suatu negara diukur berdasarkan penghasilan nasional kotor dan penghasilan per kapita. Pembangunan ini mencakup ide pendewaan politik seperti yang tampak dalam suatu proses pemerintahan yang stabil dan teratur berdasarkan keinginan yang dinyatakan rakyat. Oke, baik, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah hasil presentasi materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.